nama saya Melodia Sembiring, saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Di video ini saya akan membahas tentang B.J. Habibie. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenal B.J. Habibie. Yang kedua, hasil kerja, kebijakan, dan kontroversi. Dan yang terakhir, mundurnya B.J. Habibie. Kenal B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Haji Basaruddin Jusuf Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1939 dan meninggal pada tanggal 11 September 2019. Beliau memiliki istri bernama Hasri Ainun Besari. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Beliau memiliki julukan Bapak Teknologi Indonesia. Sebelum menjadi presiden, Bapak Habibie pernah menjadi wakil Presiden Soeharto. Semasa jabatan Bapak Habibie menjadi presiden, dia tidak mempunyai wakil presiden. Berikutnya, kita masuk ke hasil kerja, kebijakan, dan kontroversi. Hasil kerja Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Pada saat menjabat menjadi Menteri Riset dan Teknologi, dia ikut serta dalam pembuatan pesawat terbang N250, CN235, dan NC212. Beliau juga menginisiasi beberapa proyek-proyek infrastruktur. Beliau juga berkontribusi dalam pengembangan industri dirgantara di Indonesia, seperti melalui perusahaan PT IPTN yang kemudian berkembang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Habibie. Kebijakan yang dikeluarkan memuat berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan stabilitas di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan politik. Habibie menginisiasi reformasi politik yang meliputi pembebasan tahanan politik, pencabutan larangan kegiatan politik, dan pelaksanaan pemilu tahun 1999 yang dianggap sebagai salah satu yang paling bebas dan adil dalam sejarah Indonesia. Kebijakan ekonominya, Habibie mengimplementasikan kebijakan liberalisasi ekonomi yang meliputi deregulasi sektor ekonomi, privatisasi BUMN, serta peningkatan investasi asing. Ada kebijakan pembangunan infrastruktur. Beliau menginisiasi sejumlah proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jaringan jalan tol dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Kebijakan pembangunan SDA. Habibie juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Berikutnya, kebijakan luar negeri. Habibie memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara Barat dan Asia Tenggara, serta memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik di Timor Timur. Kita masuk ke kontroversi. Bapak Habibie menerima banyak kontroversi dari berbagai bidang politik, ekonomi, pembangunan, dan bidang lainnya. Kontroversi pengelolaan krisis moneter. Kebijakan yang diambil dalam menangani krisis moneter Asia pada tahun 1997 menuai kritik. Beberapa keputusan seperti bailout kepada beberapa perusahaan besar dinilai kontroversial dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan keadilan dalam penanganan krisis. Kontroversi pembubaran ormas. Pada masa pemerintahannya, terjadi pembubaran beberapa organisasi masyarakat yang dianggap memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Langkah ini menuai kritik karena dianggap sebagai upaya pembatasan kebebasan berorganisasi. Kontroversi hak asasi manusia. Terdapat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan penindasan terhadap gerakan separatis di Aceh dan Papua. Pendekatan militer dalam menangani konflik tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Kontroversi politik luar negeri. Terkait dengan kritik atas penanganan krisis di Timor Timur. Meskipun berhasil menggelar referendum kemerdekaan untuk Timor Timur, banyak yang mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap telah terlambat dan kurang tegas dalam mengendalikan kekerasan yang terjadi di sana. Kita masuk ke yang terakhir, proses mundurnya.
B.J. Habibie mundur dari jabatan Presiden Indonesia setelah kekalahan dalam pemilihan presiden tahun 1999. Meskipun dia berencana untuk maju kembali sebagai kandidat presiden, dukungan politik terhadapnya menurun setelah hasil pemilihan umum yang menunjukkan bahwa popularitasnya tidak banyak. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.